Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Good morning, brothers and sisters. Kita minggu lalu sudah merenungkan perenungan Minggu Advent. Last week we have talked about Advent theme. Nah, kita hari ini akan melanjutkan eksposisi dari Kidung Agung. And today we will continue the exposition from the Song of Songs. Mari kita membuka Kidung Agung, kita membaca pasal yang ketiga, kita masih di pasal yang ketiga. Let us read from chapter 3. Ya, kita baca pasal 3 ayat 6 sampai 11 saja ya. We'll read from chapter 3 verse 6 to 11. Saya akan membaca 3 ayat lalu Pak Jetro melanjutkan 3 ayat yang terakhir. Apakah itu yang membubung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Lihat, itulah Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. King Solomon made himself a carriage from the wood of Lebanon. He made its posts of silver, its back of gold, its seats of purple. Its interior was inlaid with love by the daughters of Jerusalem. Go out, O daughters of Zion, and look upon King Solomon, with the crown with which his mother crowned him on the day of his wedding, on the day of the gladness of his heart. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan berkati perenungan pada pagi hari ini. Lord, will you bless our thinking today? Pimpin supaya kami sungguh-sungguh bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lead us so that we may understand your will, Tuhan mengubah kehidupan kami dengan kuasa-Mu, and so you may change our lives with your power. dan kami boleh semakin mengerti cinta Tuhan dan semakin dalam di dalam mengasihi Engkau. And we deeper understand your love and love you also. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Ya, sudah kita membaca di dalam bagian ini adalah bagian yang dari kesaksian dari sang mempelai laki-laki. So this section is a testimony from the groom. Nah, kalau sudah melihat penekanannya di sini, again kita banyak membicarakan indera, ini bicara lebih banyak tentang indera melihat. Ya. So the emphasis is on the senses, especially the senses of seeing. Kita sudah mengatakan bahwa sebagai kekristenan itu bukan tanpa ini ya, senses despite di dalam tradisi, bukan cuma filsafat tapi juga di teologi. Dia anggap seperti sensory perception itu somehow lower daripada contemplation of the mind, tapi itu tidak alkitabiah. Christianity is not without the senses, even though in philosophy and theology sometimes the senses is regarded as inferior to the contemplation of the mind. Sekali lagi, hari ini kita juga perjamuan kudus, dan ini tentu juga bukan hanya contemplation of the mind, tapi juga melibatkan our very senses. As we are reminded today, we have this communion, and it's communion we do not only contemplate, we are also incited in our senses. Saya pernah mengikuti perjamuan kudus waktu saya masih kuliah. Di situ ada liturgi yang menarik. Kita nggak melakukan di sini ya. I once had a communion with a very unusual liturgy. Tapi biasa pendeta itu sebelum ini di gereja tersebut itu bukan didistribusikan, tapi orang maju satu persatu gitu. Which is ada beauty-nya juga ya, orang maju satu-satu gitu. In which the communion is not distributed outward, but actually the people come inward and to take by themselves, which has a beauty of its own. Lalu sebelum ini ya, sebelum sebelum orang maju, pendetanya itu mewakili Tuhan tentunya. And so before the communion, the pastor representing God, dia mengundang, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. And he said that come because everything has been prepared. Lalu waktu mau makan, dia mengatakan kalimat, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. And just before they eat, he said, look, taste and see how good the Lord is. Ya, itu kalimat dari Alkitab ya, seperti kita tahu. It is a verse from the Bible. Tapi nggak dimengerti secara fisikal kan ya. And yet juga on the other hand bukan tanpa physical experience. We do not understand that as physical, but it is also not without a physical experience. Ya, I think itu
ini ya, kalimat yang sangat pas dan cocok sekali dan sangat indah dikatakan di dalam perjamuan kudus. I think it is a very appropriate verse to be spoken, declared in a communion. Nah, saudara, ini juga melihat keindahan gitu ya, dari perspektif mempelai laki-laki. And so we are seeing this beauty from the perspective of the groom. Ya, apa atau siapa sih yang dilihat? What or who is seen? Ya, di sini yang dilihat adalah Salomo, atau lebih tepat Joli dari Salomo. Istilah Joli, nggak tahu saudara ngerti nggak di bahasa Indonesia, Joli Salomo. It is the litter of Solomon. Ya, ada perkataan di dalam terjemahan Inggris ya di sini ya. Ya, kalau bahasa Indonesia jadi membubung ya di sini ya. Tapi di dalam bahasa Inggris itu pakai istilah who is this ascending from the desert. There is a term here in the English translation about who is that ascending from the wilderness. Ya, kalau bahasa Indonesia kan pakai istilah membubung ya, langsung dikaitkan dengan ini ya, ya, gumpalan-gumpalan asap itu kan ya. In Indonesian it is connected with the columns of smoke. Tapi kalau saudara mendengar di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa aslinya actually juga sih ya, itu istilah ascend, langsung connect dengan sesuatu ya. But in the original language, the term ascend is connected with something. Ascend itu siarah ya, itu naik ke atas ya, kemana ya, kemana lagi kalau bukan ke Yerusalem maksudnya. Ascending is to Jerusalem. Ascension ya, itu berarti orang itu berziarah naik ke Yerusalem. Sudah kamu baca di dalam Mazmur misalnya, itu disebut Mazmur ziarah ya. Lagu ziarah itu terjemahan Inggrisnya adalah Song of Ascent ya, ascent. So sometimes we found in the psalm there is this a genre song of ascents. Sekali lagi saya untuk kesekian kalinya kita mengatakan bahwa bahasa-bahasa yang dipakai ini ya banyak sekali istilah-istilah Keltik sebetulnya yang sangat berkaitan dengan ibadah. So these terms that we find here is actually again has a lot of connection with the Celtic terms of worship. Itulah saya, kita nggak bisa memisahkan antara kehidupan cinta yang katakanlah tertulis di dalam love poetry yang terdengar seolah kayak sekuler seperti ini, tapi ini nggak bisa dipisahkan sama sekali dari kehidupan beribadah. Which means that we cannot separate again the sphere of Celtic worship with the sphere of love, which often are regarded as something secular. So, kehidupan cinta yang lepas sama sekali dari ini ya, penyembahan kepada Allah, daripada ziarah, daripada pergi ke Yerusalem atau apapun istilahnya, itu nggak bisa dimengerti dari perspektif Kidung Agung. Itu sesuatu yang nggak bisa dimengerti. In the Song of Songs, there is simply no separation between the sphere of religion and of love. Ya, tentu di dalam kehidupan sekarang, kehidupan kontemporer ya, ini sesuatu yang dianggap lucu ya, terutama ya orang-orang yang sekuler. This may be regarded as peculiar by secular people nowadays. Kita melihat bukan cuma antara kehidupan cinta, romantik dan ibadah, tapi aspek-aspek yang lain ya, itu totally fragmented ya di dalam modern atau postmodern. Nowadays society. we fragment not only between love life and the religious sphere, but also other spheres as well. So kalau ini ya Pak, kalau kita mengerti kesulitan ini, maka saya percaya salah satu tugas daripada gereja yang mengusahakan integrasi ini ya, integrasi dari aspek-aspek yang fragmented itu. And this is why we understand one of the tasks of the church is to integrate those fragmented spheres of life. Saudara membaca di dalam ayat ke-7 ya, again ini ternyata gambaran yang begitu megah ya. Ternyata itu adalah Joli Salomo ya. Salomonya sendiri nggak ada di sini. Now in the verse 7 we see this glorious sight, and this is actually the litter of Solomon and not Solomon himself. Ya, orang melihat gambaran prosesi yang seperti ini ya, sampai dengan ada harum mur, kemenyan, bau segala macam semacam serbuk wangi, itu sudah pasti ini ya, nggak bisa dilakukan oleh setiap orang ya. Maksudnya ya memang ini kayaknya cuma Salomo deh yang bisa mendatangkan seperti ini. One is beholding something very unique in this procession, which is something that you see with myrrh and frankincense. This is something that is exclusive to Solomon, not anyone else.
Ya, tapi ternyata ya Salomo sendiri nggak ada di sana. But Solomon himself is not there. Ya, yang ada adalah Joli Salomo ya, dikelilingi oleh 60 pahlawan antara pahlawan-pahlawan Israel. Those who are present are the litter of Solomon, and around it are the mighty men of Solomon. Apa sih saya mau digambarkan di sini gitu What ya? is being pictured here? Mungkin pertama yaitu again motif absence diangkat lagi gitu ya, ini the absence of the male. Maksudnya jangan lupa ya, Salomo ini penggambaran daripada mempelai laki-laki ideal sebetulnya kan. One possibility is that the theme of absence is raised up again, which is again because we know that Solomon is representing the groom. Tapi despite Salomo sebagai mempelai laki-laki nggak ada, dia menyediakan ya boleh dikatakan apa ini ya, keamanan yang nggak perlu lagi diragukan gitu. But despite his absence, he actually provides a security that is not to be doubted. 60 pahlawan ya, antara pahlawan-pahlawan Israel. 60 mighty men, some of the mighty men of Israel. Memang sih dia nggak ada gitu, dia nggak sedang ada di sini, tapi dia menyediakan keamanan ini bagi sang mempelai perempuan. He himself is not present, but he provided this security for the bride. Saudara membaca bagian ini sebetulnya bagaimana ya? Seperti kita ada berbagai macam perspektif. Ini benar-benar Salomo literally atau siap tadi kita mengatakan ini dikatakan oleh mempelai laki-laki gitu kan. So how do we read this passage? Do we read it literally or else? Ya ada banyak pendapat saya, tapi pandangan yang mengatakan ini literally hampir nggak ada sebetulnya gitu. So there are many opinions, but those who are saying this is to be read literal is Nah ini present. waktu saudara membaca love poetry ya, saudara membaca love poetry dan saudara masih mengharapkan ini ya pembacaan ultra literal kayak gitu. I think maaf ya saya, kayaknya otak kanan saudara boleh lebih diperkembangkan deh kayaknya. Again, we have talk about how in reading love poetry we do not need to use an over literal perspective. Kita ada otak kanan, ada otak kiri kan ya. Otak kiri logik, argumentasi dan sebagainya. Otak kanan itu saya imajinasi, art, poetry termasuk salah satunya ya. We need to utilize both the hemispheres of our brain. We have the left one, which is for logic, and the right one for art, music, and poetry. Yang menarik kan begini saya, ini dikatakan perkataan ini itu berasal daripada mempelai laki-laki. Tapi di sini Salomo sendiri nggak ada. Now, what is interesting is that this saying is said to be from the groom, but in here Solomon himself is not present. Ya, kan kontradiksi tuh saya. Kalau loh gimana sih? Katanya ini perkataan laki-laki, tapi Salomo sendiri nggak ada. Lah sebetulnya siapa yang ngomong gitu masa? Ya memang bukan Salomo kok. So there seems to be a contradiction. So who is actually speaking because Solomon is not himself present there? Mempelai laki-laki ini ya siapapun itu gitu, nggak harus tokoh tertentu gitu, ya siapa saja, mungkin saudara kali ya. Saya sudah menikah, saya sudah lewat gitu, bisa membayangkan ini gitu, membayangkan sosok Salomo sebagai mempelai laki-laki ideal. So this groom, whoever he is, it can be anybody, it can be you or me, is actually thinking about Solomon as the ideal groom. Mempelai laki-laki ideal itu seperti apa sih? Memang nggak harus selalu ada, nggak harus ya. Kalau bisa ada ya bagus ya. Kadang-kadang absen, terus terang saja gitu. Now, what is an ideal groom is like? This doesn't have to be present, but yes. Tapi apa? Kalau absen jangan lupa menyediakan keamanan bagi sang mempelai wanita seperti dilakukan Salomo di sini. Which is he that provides in his absence security, just like Solomon. Absence bukan berarti nggak memikirkan, cuek, nggak mau tahu sama sekali, bukan ya. So absence doesn't mean doesn't thinking about or doesn't care. Perhatikan juga ya, Yesus Kristus sebagai sang mempelai ideal yang jauh di atasnya Salomo. Salomo sendiri type of Christ di dalam hal ini. Dia juga naik ke sorga, meaning dia juga absen. We remember also that Christ himself, which is an ideal groom, a type of Solomon here, he also ascends to the heavens, and so he is absent in sense. Tapi dia bukan nggak memikirkan gerejanya, sang mempelai wanita. But that doesn't mean that he does not think about or doesn't care about his bride, which is the church. Dia bukan tidak memberi makan jemaatnya. He does provide for his church. Ya, ini perjamuan kudus. Which is communion.
yang akan kita nikmati pada hari ini. So, saudara membaca di dalam bagian ini ya, Salomo nggak ada, tapi dia menyediakan security bagi sang mempelai wanita. Ini yang dibayangkan oleh mempelai laki-laki dari perspektif yang lain ya. So we read here is that Solomon, even if he is absent, he is providing security for his bride, and this is what is thought about as an ideal image of the groom by the groom. Saudara tahu ya, sekali lagi kita sudah ini bukan pertama kali ya, saya itu imajinasi itu nggak harus selalu dimengerti di dalam pengertian negatif, sakit jiwa lah, atau perlu antidepresan or whatever gitu, maksudnya ya ada tempatnya. Again, imagination does not equal delusion. Tapi bisa menjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang juga bisa dipakai oleh Tuhan itu. Seperti di sini misalnya. But it is something that is actually can be positive, used by God, just like here. Yang menarik juga bahwa di dalam bagian ini kalau saudara membaca di dalam ya ayat 8 bahkan meneruskan description dari ayat 7 gitu ya. Another interesting thing is that we read in verse 8, continuing from verse 7. Itu melanjutkan pembahasan tentang how secure ya perempuan ini. Tapi perempuan itu sendiri nggak dibahas ya keadaannya. Yang dibahas adalah bagaimana Salomo provide, yaitu apa ya ini ada pedang lah, terhati dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Lebih banyak digambarkan bagaimana Salomo sebagai mempelai laki-laki ini mempersiapkan itu. Which is to detail further the security party for the bride, even though the bride herself is not mentioned here, which is all of them wearing swords, expert in war, each with his sword at his thigh against the terror by night. Tetapi saudara membaca nggak ada gambaran tentang mempelai perempuannya gitu lah, atau ini ya Joli Salomo gitu, nggak ada di sini. And yet you do not read about the picturing of the bride herself or the litter of Solomon itself. Ya cukup ya saya untuk melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang selalu berkelimpahan itu, selalu cukup berkelimpahan bahkan ya. Security yang Tuhan berikan tanpa terlalu banyak membicarakan tentang diri kita sendiri. And so it is sufficient actually to just see the security that God provides in our life without talking too much about ourselves. Orang itu menjadi too self-conscious, bahkan khawatir itu karena apa sih? Karena dia nggak melihat kecukupan atau bahkan kelimpahan keamanan pemeliharaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia. What is causing one to be self-conscious is that he does not see the security and the providence that God gives in his life. Ya, akhirnya kita merasa selalu kayak kurang lah, nggak cukup lah, kita khawatir dan sebagainya. And so we always felt a mentality of scarcity. Sekali lagi saya di dalam Kidung Agung ini kita tahu ada tempat untuk ini ya mengimajinasikan keindahan daripada mempelai perempuan dari perspektif mempelai laki-laki kan ya. Maksudnya ada banyak kan ayat seperti itu. Again, we have seen that in this book we have seen an image of the groom by the bride. Tapi ada juga saat di mana mempelai laki-laki ini bukan mengimajinasikan kecantikan mempelai perempuan, tapi mengimajinasikan apa sih? Tanggung jawabnya dia itu. Laki-laki itu harus kayak begini. But there is also a place in this book for the imagination of the groom to not think about the bride or her beauty, but the responsibility of himself as the groom. Ini coba lihat Salomo gitu ya, menyediakan keamanan sampai seperti itu kepada pasangannya. So ya harusnya saya juga seperti itu. And look at Solomon who provides security as such to his bride, and so should I will be. Sudah membaca ini pilihan daripada bahan-bahan yang terbaik ya di dalam ayat yang ke-9. Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Wah itu ini sangat berharga ya. And now you see that in the verse 9 we see the materials, the best materials that Solomon procures for his procession. Bukan cuma itu, di dalam ayat 10 dikatakan tiang-tiangnya itu dibuat dari perak, sandarannya dari emas. We see that it is created from the wood of Lebanon, it's post of silver, it's back of gold. Ya. Tapi waktu kita bicara tentang perak dan emas ini, kalau kita menyelidiki secara kritik motif, ini bahan-bahan yang ternyata juga dipakai untuk konstruksi tabernakel.
And we notice that this material, silver and gold, is also the materials that is used for the construction of the tabernacle. Mungkin bisa tafsirannya image ini bisa ambigu ya. Mungkin sudah mengumpulkan sudah terus memutuskan ya ini apa. It is a very ambiguous, quite an ambiguous image here. Tafsiran pertama kita bisa mengatakan seperti yang tadi kita katakan ya dan ini kita juga sudah pernah bahas sih poin ini. We can see this and conclude our first conclusion as we have already spoken about it. Again, pernikahan itu nggak bisa dipisahkan dari ibadah. Ya. Marriage itu nggak bisa dipisahkan daripada tabernacle, meaning cultic life. That there is again no separation should be between the religious sphere and the love sphere, wedding sphere. Bersama dengan ini kita juga mengatakan, again ini poin kita sudah pernah ngomong gitu ya, seperti tabernacle itu sacred, ya, demikian juga marriage itu sacred. As the tabernacle is sacred, so is marriage sacred. Tabernacle bukan dibuat dari bahan-bahan rongsokan, ya, bukan dibuat dari bahan-bahan murahan, tapi barang yang berharga. Demikian juga marriage itu ya, orang mesti membangunnya itu ada costnya, ya, bukan barang-barang murahan. As the tabernacle is not constructed out of cheap materials, so is marriage should be constructed out of the best and highest materials. Tafsiran positif ya, saya. It's a very positive image. Harusnya tafsiran positif sebelah kanan ya, saya. Kanan, yang negatifnya sebelah kiri kan. Tapi kalau sudah lihat dari sana jadi ini kanan kan ya. Kita ngomong yang kiri dari sana sekarang. So sekarang tafsiran yang negatif seperti apa gitu? So that's a positive interpretation. So we should also regard the negative interpretation. Tafsiran negatif yaitu ini Salomo ini gimana sih? Bukannya perak dan emas ini lebih baik di consecrate hanya untuk tabernakel. Kok dia pakai untuk menghias dirinya sendiri sih? In which you can say that shouldn't silver and gold is used only exclusively for the tabernacle? Why does he adorn himself with these? Profil teologi seperti ini jadi dalam teologi perjanjian lama juga muncul actually gitu. This theological profile exists in the Old Testament. Maksudnya gini saya, jadi ini kalau saudara pikir jadi yang mana dong Pak, kasih tahu saya salah satu saja gitu. Saya ingin mengajak saudara melihat ambiguitas ini juga. Gitu. Now you may be impatient with this, just saying that just give me the right interpretation. But I actually wanted to draw you into appreciating this ambiguity. Message ambiguitas ini can be beautiful juga, dua-duanya tanpa saudara harus memilih. Gitu. Because this ambiguity can be beautiful, you do not have to choose between the two. Maksudnya tentu saja seharusnya kita menghayati secara yang positif seperti yang tadi kita katakan. Saya nggak usah ulang lagi ya. So we can and thus appreciate this as, positively like the first one. Tapi marriage itu selalu ini ya ada potensi bahaya. Gitu. But also we can consider that marriage has its dangers. Marriage itu bisa membuat orang benar-benar jadi narsisistik. Gitu. Marriage can make people narcissists. Marriage itu bisa membuat orang apa yang seharusnya ini dipersembahkan bagi Tuhan, tapi akhirnya dipersembahkan untuk istri atau dipersembahkan untuk suami, which is itu ke arah idolatry sebenarnya. Marriage can be a kind of idolatry in which the wife gives something to her husband, which is to be given to God, and vice versa. Ini kan bicara tentang Salomo kan? This is speaking about Solomon. Nyambung kan saya? Salomo benar-benar seperti itu kan? Ada gambaran seperti itu kan? Which is connected because we know Solomon does lives like that. Ya, Salomo punya reputasi apa sih? Punya reputasi, ya dia kaya, punya reputasi itu. Dia punya reputasi hikmat. Tapi dia juga ya. Solomon has a lot of reputation. He is wise, he is wealthy. Tapi dia juga punya reputasi Don Juan ya, jangan lupa. Alkitab menggambarkan Salomo seperti Don Juan. Sudah tahu Don Juan. Ya. But he also have a reputation as a playboy. Ya, itu playboy ya. Itu digambarkan juga kan di dalam Alkitab gitu. It is in the Bible. So valid kan saya tafsiran ini. Saya bukan menggambarkan Salomo kok overly negatif. Memang ada negatifnya kok menurut Alkitab. So this interpretation, the second one, is absolutely valid because it's in the Bible. Tapi ini bukan tentang Salomo saya, ini tentang saudara dan saya. But kita again, juga bisa jadi kayak gini kalau kita tafsirnya salah. But again, this is not really about Solomon. This is about really us because we can be like this if we interpret it wrong. So di dalam imajinasi dari mempelai laki-laki yang kita nggak tahu ini siapa gitu ya, either penulisnya Kidung Agung atau yang dibayangkan oleh mempelai perempuan yang menulis Kidung Agung, bisa rumit sekali saya kalau ngomongin itu. Tapi intinya di dalam imajinasi daripada mempelai laki-laki ini ya, ini serves as a warning too. Ini juga adalah warning.
hati-hati loh ini ya, pakai perak, pakai emas, bukannya itu untuk tabernakel ya. So within this perspective of the groom imagining about himself and his ideal as the ideal groom, there is this warning. Saudara bisa menghias apa itu ya, pernikahan saudara atau keluarga saudara dengan bahan-bahan yang seharusnya itu dipersembahkan kepada Tuhan gitu. Tapi kita nggak melakukannya. That it is possible for us to adorn our family life, our bride, with the things that should only be given to God. Lalu ada tempat duduk dikatakan di sini berwarna ungu ya, bagian dalam dihiasi dengan kayu arang. We see that about this a depiction of the seat of purple, and its interior was inlaid with love. Ya sudah, itu di dalam ini ya, di apa pada zaman itu saya itu yang dianggap warna yang, jangan sombong ya saya, warna yang paling berharga itu. Ungu saya. In that period, purple is very very highly valued. Ya seperti kursi yang saudara dudukin itu warna yang paling dianggap berharga. Just like the seats you are sitting on. Itu royal color, itu royal color. It's a royal color. Saya sendiri pakai ungu saya ini dan bukan mau match apa kursi bukan ya. Tapi ini minggu Advent itu liturgical colornya ungu saya. It is also the color of the liturgical calendar in Advent season. Ya, kenapa sih ya? Karena kita menyongsong raja yang akan datang, bukan mau klaim bahwa saya raja, bukan. Ini sedang menyongsong, menantikan raja yang akan datang. Because it is symbolizing our anticipation for the coming king. Nah, di sini saya pakai pakai the most valuable, the most precious of all colors, yaitu purple. So this is using the most valuable of all colors, which is purple. Ya, pada zaman dahulu itu ini kan ada kayu arang juga, ada dye dan sebagainya, itu dibuat dari ini ya, bahan yang nggak sembarangan, dari shell murex shell. Saya sendiri nggak tahu murex shells itu seperti apa gitu. So these things comes from a very particular material, which is the murex shells. Itu ada di pantai tepi dari bagian timur Mediterranean Sea. Jadi maksudnya bahan yang sangat berharga lah gitu. Which is on the eastern shore of the Mediterranean Sea, a very valuable material. Dan again ada rujukan yang sama lagi itu ya, kalau saudara membaca di situ ini juga ternyata dipergunakan ya, ini bahan-bahan ini itu kita mendapatinya di curtains dari tabernacle ya. And there is also a reference that we know these materials are also used in the curtains of the tabernacle. Sudah masih ingat ya, waktu kita belum direnovasi kita juga punya curtainnya juga warna ungu ya. Itu ya, ungu itu ya, ungu cocok sama warna tabernacle. Tapi kita mengalami whitening setelah renovasi ya, kita jadi lebih putih sekarang. So you remember we used to have purple curtains, but it have been whitewashed now. Again, mungkin tafsirannya sama ya, saya ini dipakai untuk curtains tabernacle gitu, tapi di sini dipakai untuk Salomo. Jadi Salomo itu ya tergantung saudara tafsirannya mau yang positif ini gitu ya, marriage as sacred as tabernacle, atau tafsirannya ada extravagant dan luxurious, ini yang mana sebetulnya? And so we see the same theme, double theme, repeating again here. You can either choose. You want to see Solomon as using the sacredness of tabernacle as the sacredness of marriage, or you want to see that Solomon is misappropriating this sacredness. Bahkan saya di dalam ini ya, masa Romawi ya, Roman period ya, itu ada aturan law itu sampai mengatur orang itu nggak boleh pakai sembarangan warna, karena warna tertentu itu di reserve untuk kelas tertentu gitu. Ini adalah lambang royalty atau paling nggak ini ya, orang yang kedudukan tertentu gitu. Misalnya nggak bisa pakai sembarangan kayak gitu. The color is not a trifle thing in the Roman period. We know that there is even a law regulating which color for which kind of people. Ya, saudara, kadang kita di dalam zaman kita sudah nggak bisa terlalu inilah ya sekarang. Tapi kadang saudara kalau lihat postcard kota di Eropa, let's say tahun 1800 ya, 1800 sekian deh. Saudara langsung tahu dari pakaiannya ini orang apa gitu. Ini pekerja kuli atau ini bangsawan atau ini, kelihatan banget itu dari jenis pakaiannya gitu. So in ancient postcards you can see that depicting ancient life, you can
discern which one is a nobleman, which one is a peasant, just from the color of their clothes. Ya, zaman sekarang ini somehow ya ada banyak positifnya juga ya. So nowadays, it has a lot of positive compared to that time. Karena orang yang sederhana dia juga bisa pakai pakaian yang rapi lah meskipun nggak harus mahal ya. Dan kelihatan rapi. Because a middle class man today can just have a quite okay clothes, doesn't have to be expensive. Kadang-kadang orang yang kaya pun juga bisa lancai, so terjadi keseimbangan lah somehow gitu. And also the wealthy can also wear just casual clothes. Tapi zaman dulu sih, tentu konteksnya bukan seperti itu. But in ancient times, it is not like that at all. Waktu di sini Salomo menggunakan tempat duduknya Salomo ini berwarna ungu, itu statement saya, itu jelas satu statement gitu. When we see that Solomon declares its seat of purple, it is actually a statement. Again, kita bisa membaca di dalam double perspektif tadi ya, itu dalam pembacaan interpretasi positif atau dalam pembacaan warning ya, warning hati-hati. Again, we can regard this both in the double perspective we have talked about, which is this is a positive or as a warning. So bahkan imajinasi dari mempelai laki-laki ini sendiri itu sifatnya itu reflektif ya. Ini is not about Salomo. Dia juga nggak sedang berusaha untuk, hey Salomo, lu nggak boleh lo pakai warna ungu untuk dipakai untuk joli-joli dan sebagainya. Ini bukan tentang Salomo. Ini refleksinya dia. And so we can project this back to the groom in his imagination. He is not only talking about Solomon or criticizing Solomon, he is reflecting a warning for himself. Ya, alangkah indahnya saya percaya kita sudah sering mendengar kalimat seperti waktu sudah membaca firman Tuhan ya. Membaca siapapun gitu ya. Ya, orang-orang yang dibaca itu sudah di sorga, kita nggak ngomongin mereka lagi lah ya. Ini tentang saudara dan kita, bagaimana kita reflect. And so, as for us, when we read the Bible, we do not really talk about the people described in it because they are in heaven. We are reading about ourselves to reflect on ourselves. Di dalam bagian ini kita membaca di mana pernikahan itu ya betul-betul disinggung, disebut secara eksplisit ya di dalam ayat yang ke-11. Now we see in verse 11 in which the wedding is explicitly mentioned. Ya, selama ini kita membaca kan ya kita tahu sih hubungan laki dan perempuan ya likely akan pergi ke sana gitu ya. Tapi inilah ini dikatakan hari pernikahan, ini muncul di bagian ini di dalam perikop ini ya. Now we have been anticipating this direction, but now it is explicitly mentioned. Di dalam penafsiran yang saya baca gitu ya, saya belum cek semuanya tapi saya assume ini benar gitu ya. Dia mengatakan bahwa indeed in the whole of the song, di seluruh kitab Kidung Agung, ya muncul tuh di sini gitu. In a particular commentary I read, it is mentioned that it is noting that in all the book, throughout the book, the wedding is mentioned here. Apa sih yang kita bisa pelajari tentang pernikahan ya di dalam bagian ini? What can we learn about wedding from this? Ya, again tadi yang ambiguity tadi jangan lupa ya, saya nggak akan mengulang lagi. Ada ambivalensi nih antara keindahan atau juga warning itu tadi ya. So we have already considered the ambiguity, the ambivalence, the double perspective. Tapi kita juga melihat di sini kaitan antara pernikahan tentu saja juga dengan kesukaan, dengan joy. But now we see the connection between wedding and joy. Ya, dan inilah saudara yang memberikan sukacita yang sesungguhnya ya pada atau di dalam hati sang raja. Apa saudara? Cinta dan itu lebih daripada kekayaan, power, kedudukan, posisi dan cinta saudara. Which is to say that the thing that gives gladness and joy to the king's heart is not really wealth or something else, but love. Perhatikan deh saya, untuk sekian kalinya saya mengulang ya. Ini perspektifnya mempelai laki-laki membaca kehidupannya Salomo. Again, this is the perspective of the groom reading the life of Solomon. Ada pengharapan saya di sini, karena sukacita itu bukan dari kekayaan. Kalau dari kekayaan, ya nggak semua mempelai laki-laki kaya lah. And there is hope here because we see that this is the love does not, the gladness does not come from wealth because not all grooms are wealthy. Ya, yang kaya ya orang-orang tertentu. Salomo memang kaya, lah masalahnya saya tidak. Solomon is wealthy, but not everybody is. So bersyukur saya, sukacita itu bukan dari kekayaan. So we are thankful that joy does not come from wealth.
sukacita juga bukan datang dari posisi raja. Gitu. Joy Kalau does not come from the king's position. Ya, kalau sukacita jadi raja, jadi presiden baru sukacita gitu ya, jadi kepala negara baru sukacita, jadi kaisar baru sukacita. If joy comes from status, then you have to be Caesar or a king to be joyful. Iya, siapa yang bisa bersukacita di dalam dunia ini? Segelintir orang doang dong berarti gitu. And thus, who are joyful in that kind of world? Ya bersyukur sukacita bukan datang daripada posisi raja. So we give thanks that joy does not come from status. Jadi, sekali lagi sukacita itu dari mana? So where does it come from? Apa yang mendatangkan sukacita? What gives birth to joy? Ya nggak ada jawaban yang lain kecuali relasi cinta. No other answer other than the relationship of love. Dan menarik selain pernikahan yang dikatakan di sini in the whole of song itu di sini ya explicitly mention. Demikian juga tentang ini ya, kesukaan, hari kesukaan, ini bahasa aslinya pakai istilah simcha itu ini juga meskipun banyak digunakan di dalam Alkitab, tapi in the whole of the song cuma di sini. So not only in this book there's particularly only mentioned wedding here, but also the day of gladness of his heart. Saudara mungkin berpikir ya karena ini bicara tentang pernikahan ya kan, pernikahan membawa sukacita, ya pasti ini apa itu seks dong berarti gitu kan ya, itu the final goal gitu kan ya. Pernikahan yang membedakan dengan tidak pernikahan yaitu ada seks kan yang lawful, yang legitimate, yang beautiful itu. So itu kali ya maksudnya joy. So what is this day of gladness? You may think that is sexual relationship because that is the distinction between unmarried and married love. To be fair, tentu kita nggak bisa exclude aspek seksual ya, itu included di dalam marriage, itu betul. Now, to be fair, we shouldn't exclude the sexual aspect in the marriage. Tapi saya tertarik dengan tafsiran dari Richard Hess ya, dia mengatakan sebetulnya itu bukan the final goal gitu, bukan. But the interesting thing is that Richard Hess says that it is not the final goal of marriage. Yang memberikan sukacita di dalam pernikahan itu apa sih sebetulnya? So what does gives joy in a marriage? Yaitu final commitment to love. Which is the final commitment to love. Dan itu bukan temporary tapi lifetime. And it's not temporary, it is lifetime. Saudara dengar ini good news nggak ya? Is it good news for you? Saudara boleh mencintai dia seumur hidupmu, bukan cuma minggu ini saja. That you may love him or her throughout your life and not just this week. Ini harusnya membawa sukacita. This should bring gladness. Ini bukan pacarmu cuma 1 bulan ini, tapi engkau menikahinya seumur hidup ya, sampai maut memisahkan engkau. That you do not get him or her just for this month, but for your whole life until death separates you. Tentu saja juga hubungan cinta antara Kristus dan jemaatnya ini bukan cuma minggu ini. Covenantal relationship ini expired ya minggu depan, bukan. And as we see also that the covenantal relationship between God and His bride is not just temporary. Sayangnya di dalam kehidupan modern ya kita mendengar kalimat ini seperti lucu sih, tapi lucu yang sebetulnya juga sedih gitu ya. Unfortunately, this is something that is absurd in the modern circle. Sudah mungkin pernah dengar lah kalimat ini ya. You may already heard about this. Pernikahan itu apa sih? What is marriage? Pernikahan itu orang yang di dalam mau keluar, yang di luar kepingin masuk gitu. Itulah namanya pernikahan. Marriage is those who are inside wants to get out and those who are outside wants to get in. Saudara boleh tertawa lah kalimat ini. Memang lucu sih kalimat ini gitu ya. Tapi ini kalimat at the same time juga sedih ya sebetulnya gitu. We may laugh at it, but it is actually also sad. Kalau tahu gini doang, ngapain ya saya gitu? Apa mendingan pacaran tok atau gimana lah? Tahu gini doang gitu saya. If ini bicara realistik saya, nggak enak didengar memang. If I knew it was just like this, yeah, I can just stay in a married position. Lalu kita menertawakan orang yang di luar, lu nggak tahu aja. Karena giliran lu masuk lu baru tahu gitu. So we laugh about on those people outside. We say that you just don't know what is inside. Saudara jangan tersinggung ya, saya tertawa kayak gini. Memang ini lucu kok. Gitu. Do not be offended by this. This is funny. Masih ada yang nggak tertawa karena terlalu serius itu. Habis ini saya dilaporin ke ini apa sinode gitu, menertawakan pernikahan. Tetapi kalau kita balik di dalam konsep Alkitab ya, ini nggak harusnya demikian gitu. But if we go back to the principle of Scripture, this is not so. Di dalam Alkitab itu to be able to love ya, bisa mencintai in your whole lifetime. Wah itu alangkah sukacitanya. In the Bible, the ability to love for a lifetime is the source of gladness.
Itu berarti hubungannya seperti hubungan Tuhan dan umatnya ya. It is likened to the relationship between God and His people. Covenantal relationship bukan apa sih? Perhatikan ya. Bukan kontraktual relationship. A relationship based on covenant and not a contract. Saudara tahu kontrak ya? Saudara bisnis dagang sama orang lain, itu kontrak namanya gitu. You are familiar with contracts. This is what you business people do. Saudara nyewain apa itu? Saudara punya properti, saudara sewain, itu kontrak namanya. You have a property, you rent it out, you use contracts. Apa bedanya kontraktual relationship dengan covenantal relationship? What is the difference with contractual relationship and covenantal relationship? Kontraktual relationship ya boleh di break lah kapan saja gitu. Nggak mau nyewa lagi, oke nggak masalah. Memang kita janjiannya cuma 3 tahun kan gitu. Contracts, it does not last forever. Saya suka Pak Jethro menerjemahkan dengan very summarize gitu ya. Ini tekniknya tinggi sekali. Atau ini ya saya di dalam hubungan dagang ya, kalau ternyata ini kayaknya kita sudah nggak win-win lagi ya, saya mulai rugi dan kayaknya sepertinya lu juga mulai bleeding juga kan, so let's break the contract. Memang nggak perlu ada objektif yang dipertahankan sampai seumur hidup kan, nggak harus memang. Contracts does not have to continue when there is no profit to be made. Celaka ya saya kalau pernikahan itu dimengerti sebagai kontrak. Very unfortunate if marriage to be understood like a contract. Ya, orang nggak melihat ini sebagai satu good news ya, boleh mencintai seumur hidup sampai maut memisahkan. Nggak dilihat sebagai good news, tapi lebih dilihat seperti beban ya akhirnya itu. And so people does not see this as good news to be able to love until the end of times, but as a kind of a struggle or a burden. Coba saudara kalau bangun pagi, saudara lihat suami atau istri, terus saudara bilang batin dalam hati, celaka ini seumur hidup loh kayak gini. Walah, It may be that we wake up in the morning and we see our wives or our husband and we say that, oh no, for life. Saudara jangan pikir itu saya ngomong kayak gitu, ini cuma contoh saya. This is not from my own life, this is an example. Tapi again saya, ya ini yang dimengerti ya, oleh mempelai laki-laki ya, sukacita itu apa ya? Bisa mencintai sampai panjang gitu. But again, what is understood here by the groom is that his gladness comes because he can love forever. Sehingga saya, again, kalau kita membicarakan ini tafsirannya ya, menurut saya pribadi sangat persuaded dengan ini ya, para scholars yang menafsir. Memang ini imajinasi daripada mempelai laki-laki gitu terhadap Salomo dan joli-jolinnya atau jolinnya. And so again, I am very convinced by the scholars who says that this should be understood as an imagination of the groom. Kita akan nggak melihat gambaran tafsiran seindah ini kalau saudara baca ini benar-benar dari tangannya Salomo gitu. We would not see this beauty if you read this literally comes out from Solomon's hand. Kalau saudara baca ini Kidung Agung tulisannya Salomo, dan Salomo sedang bicara tentang dirinya sendiri sebagai orang ketiga. Kayak Julius Caesar menyebut dirinya sendiri beliau gitu. It is very peculiar if you read this as coming from Solomon and he is talking about himself. Ada narsisistik ya saya. Salomo nulis gini. Keperluannya apa ya? Dia tulis tentang dirinya sendiri. Terus dia nggak bilang aku lagi, dia bilangnya Salomo gitu ya. Seperti kayak Julius Caesar kalau tulis tentang dirinya sendiri, dia menyebut dirinya sebagai orang ketiga. Gitu. It is very troubling if we see this comes from Solomon because he refers himself in third person. What is the purpose about this? So ini bukan gambaran Salomo, saya bukan gitu. So this is not from Solomon. Ini gambaran daripada yang lain gitu, yang melihat Salomo ini sebagai ideal ideal mempelai laki-laki. This is an image from others utilizing Solomon as the ideal image of the groom. Ada juga tafsiran yang lain saya mengatakan, memang ini bukan Salomo, tapi ini adalah betul ini gambaran daripada lowly shepherd boy. Now alternative interpretations can say that this is an image of not Solomon but a lowly shepherd boy. Ya, jadi seorang gembala yang muda sedang jatuh cinta dengan perempuan. Ternyata perempuannya mau direbut sama Salomo dan sekarang akhirnya jadi kompetisi deh ya. In which a young shepherd is falling in love with a girl, and the girl is going to be robbed by Solomon, and there's a competition here. Jadi tarik-tarikan, ini tafsiran ini menarik juga ya, tarik-tarikan, dan akhirnya kalau saya boleh mengantisipasi, yang menang ternyata adalah, and the winner is the lowly shepherd boy. So this is like a love triangle drama in which the ending in the winner is the lowly shepherd boy.
Solomon bisa kalah sama lowly shepherd boy begini yang bener aja. That Solomon can be defeated by such a lowly shepherd boy. Ya, tafsiran yang kedua ini cukup menarik, ini cukup menarik. Buat saya menarik ini, menarik. It is interesting interesting interpretation. Tapi saya mengikuti Richard Hess ya. Menurut saya ini tafsiran yang lebih indah, indeed gitu. Jadi ini bukan bicara tentang perspektif lowly shepherd boy tertentu gitu, tapi ini mempelai laki-laki ini bisa siapa saja. Gitu. But following after Richard Hess, I think this is a more beautiful interpretation to see this as the imagination of the groom. Ya, jadi justru inilah saya keindahan daripada ini ya, the brilliance of penulis daripada kitab Kidung Agung, whether dia laki atau perempuan kita nggak tahu gitu. Tapi dia bisa menaruh satu imajinasi ya, sehingga gambaran ini saya perspektif imajinatif dari mempelai laki-laki ini can be siapa saja, termasuk can be you and me gitu. And so this is the genius of the writer, or whoever he is or she is, that he can make an imagination to be applied to everybody. It can be you or me. Maksudnya begini loh saya, to be precise gambarnya seperti ini saya. Ini orang biasa misalnya, saudara dan saya orang biasa, tapi kita membayangkan diri kita itu seperti kayak Raja Salomo gitu. So to clarify, it's just like we ordinary people imagining ourselves like the King Solomon. Gak tau lah saya, kalau gambaran sekarang, ya ntar kalau saya ngomong selebriti siapa, saudara protes lagi. Itu tahun 70-an Pak, sekarang sudah ganti gitu ya. Ya saudara bayangin sendiri lah, saudara tertarik mungkin apalah boy band Korea atau apa, tapi sekarang agak lain memang gitu. Ya idealisasi laki itu harusnya kayak begini gitu kan ya. Terus dirinya itu membayangkan seperti kayak sosok itu gitu. I just imagine whoever you want, the popular celebrity nowadays, an ideal figure of a man. And this is an imagination of ourselves in his position. Dan bukan cuma itu, juga mengimajinasikan itu pacarnya yang akan dia nikahi. Itu seperti kayak Jolinya Salomo. Jadi ini another celebrity, dan celebrity itu saya ini celebrity ketemu sama celebrity gitu ya. Kira-kira gitu. And to imagine our bride as another celebrity. This is a love of between stars. Dan gambaran seperti ini saya terus terang saja. Memang nggak correspond to reality ya kayaknya gitu. Now, admittedly, this depiction does not correspond to reality. Saya masih ingat saya waktu suatu saat ada satu pernikahan gitu ya, pernikahan terus kemudian ini ya laki perempuan lah pasti gitu ya. Terus kemudian waktu prosesi diputer ini lagu My Dream Comes True. Saya dalam hati ini berdosa ya ngomong kayak begini. Dalam hati. Now I remember gitu ya. In a wedding procession, I hear that when the procession is played, a song which is My Dream Comes True. Lalu saya batin, dream kok cuma kayak gini. Sorry. Gak ngerti ya sudah. Ini dream kok sederhana begini ya gitu. Wah itu agak sedikit menghina ya saya. Dari perspektif kita gitu ya, dari perspektif kita akan melakukan itu gitu. Susah terjemahinnya. Yes. Oke lah, ini untuk orang Indonesia saja gitu ya. Mungkin di culture Inggris lain dengernya. Tapi dari perspektif yang menikah, itu memang betul-betul imajinasi yang valid, ini imajinasi yang lawful kayak begini gitu. Memang his or her dream kok bener gitu loh. So we can undermine when people say that their bride is their dream, but from the perspective of the bride and groom, it is their dream. Pacar saya itu ya, kayak Jet Li loh, begitu saya lihat. Kayaknya enggak sih kayaknya. Ya tapi lawful dari perspektif dia itu is just correct. Dia ngomong kayak gitu tuh boleh. Dari kita, kan ini hiperbol ya ngomong kayak begini gitu. Apaan ya? Jempol kakinya kali yang mirip gitu ya. Now, if somebody says that her boyfriend looks like Jet Li, we from the outside we can disparage this, but from the inside perspective, it is kind of true. Akhirnya ngomong juga saya bintang film tahun 80 sudah agak jadul, sekarang boleh diganti dengan Korea apa gitu lah ya, nggak tahu lah. Disesuaikan dengan konteks sudah masing-masing. Seperti sini juga bisa disesuaikan dengan konteks apapun. So balik lagi saya, kalau ditanyakan ya gambaran kayak begini ya, ini sakit nggak sih ya? Laki perempuan jatuh cinta terus kemudian bayang-bayang ini Salomo dan Jolinnya gitu. So again back to the question, is such imagination dangerous? Tergantung saya jawabannya dari perspektif siapa gitu. Depends from whose perspective. Kalau dari perspektif yang jatuh cinta, ya ini oke-oke saja gitu. Memang
Kalau saudara yang jatuh cinta, ya silakan, boleh, itu hakmu kok gitu. From the perspective of those who are in love, this is okay. Should be like that. It Tapi- is your right. Tapi dari perspektif orang yang nggak sedang di dalam love relationship, saudara bisa geleng-geleng kepala. But from the perspective of one outside, not in the relationship, you can shake your head. Kayaknya enggak deh, enggak Salomo banget lah kayaknya orang ini, bukan lah, aduh. You say it's not realistic, it's not Solomon. Solomon's way more better than that. Tapi kalau dibaca lagi dari perspektif yang sejajan itu cinta ya kan ditanggapi apa? Lu siri lu ini memang lu gak ada pacar makanya lu iri gitu kan, itu kan jadi repot kan saya kayak gini. Although the one who is in love can reply that you are just envying. Saya ingin mengakhiri bagian ini perenungan dengan again hubungan Kristus dan jemaat ya. And so I would like to end this with again reminding ourselves about the relationship between Jesus and church. Bukankah Kristus sebetulnya juga tanda kutip ya, gak realistis waktu menyebut gereja itu cantik gitu. Is not Christ actually unrealistic when he says that the church is his bride? Lalu mengatakan ini perempuan yang tidak ada cacat celah gitu, eschatologically pasti. To Lihat say that kenyataan. eschatologically that the church will be without blemish. Kita skeptik mengatakan apa iya sih, apa iya gitu. In our skeptical eyes, we say, is it really like that? Orang yang nggak mengerti hubungan cinta ini dari perspektif outsider juga akan nyinyir sama saya. Kayaknya lu sakit deh lu berdua itu kayaknya nggak jelas deh ini apa hubungannya Salomo lah apalah ini enggak gini deh. Saya kasih tahu ya, the real reality itu gini gambarannya. Dia itu ada jerawat di bagian ini misalnya begitu ya. Now, an outsider's perspective again will say that this is not realistic. You have to see all the blemishes. It's all there. Outsiders perspektif itu nggak bisa mengatakan lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Nggak ada sudah, itu bukan untuk outsiders perspektif. An outsider's perspective will not be full of praise. Perspektif seperti itu saya cuma bisa muncul dari orang yang sedang jatuh cinta. Such a perspective can also only come from those who are in love. Betul sih saya, kita memang nggak perfect, nggak salah sih orang mengatakan gereja itu nggak perfect, banyak cacatnya, banyak jerawat. Betul kok, nggak It is salah. true that we, the church, is not perfect. We have warts and all. Tapi lihatlah Kristus yang memuji kita. But look at Jesus that praises us not as such. Kristus yang memastikan bahwa gereja yang cacat ini ya, ini suatu saat akan nggak ada cacatnya. The Christ who ensures that once this church will become wartless and without blemish. Gereja yang malang, miskin, buta dan telanjang ini ya, aku akan memberikan dia makan sampai dia bisa bertumbuh. That the church which is blind and starving is to be fed and to grow. Kristus akan menghiasinya demikian rupa ya, sampai waktu di present eschatologically, betul gereja itu akan menjadi nggak ada lagi blemish ya, nggak ada cacat celah lagi. And that Christ himself will adorn her so that in the end she will be really without blemish. Ini imajinasi yang kudus ya, bukan imajinasi sakit jiwa, bukan. Ini imajinasi yang kudus. This is holy imagination. Dan saudara dan saya diundang untuk masuk ke dalam cerita imajinatif ini ya, yang juga adalah realita ya, bukan imajinasi yang dibenturkan dengan mitos atau kebohongan dusta, bukan. Yang memang adalah realita. And we are called into this imaginative life which is actually the reality and not a myth. Hari ini kita again perjamuan kudus bukan tanpa imajinasi ya, bukan tanpa imajinasi. And once again, communion is not without imagination. Ini kan cicipan pernikahan eschatological kan ya, ini pestanya gitu. This Ini is a pestanya. foretaste of the coming wedding of the eschatological feast. Saudara waktu mengikuti perjamuan kudus, saudara lihat mana Kristusnya nggak ada di sini. Mempelai laki-lakinya belum datang, memang belum datang. Saudara, ini Advent. When you partake, you cannot just ask, where is the groom? He is not here. Well, he is not here. He hasn't arrived. This is Advent. Seumur hidup gereja selama di dunia, ini adalah masa Advent. As long as the church is in the world, we are in eternal in Advent all the time. Tapi Kristus pasti dia akan datang kembali, itu pasti.
But Christ will come again. Dia sudah pernah datang di dalam peristiwa Natal dan dia akan datang kembali. He has come in Christmas and he will come again. Tapi di dalam perjamuan kudus ini sama seperti Kidung Agung 3 kan ya, sama seperti Kidung Agung 3. Salomonnya nggak ada ya, Salomonnya nggak ada di sini, Kristus nggak ada di sini ya, Kristus di sorga, betul Kristus di sorga. And in communion we see that this is similar to Songs chapter 3 because Solomon is not here, Christ is not here, Christ is in heaven. Tapi kita percaya ya, Kristus hadir di tengah-tengah kita. But we believe that Christ is present among us. Again, bukan tanpa iman kita, bukan tanpa imajinasi kita, dan for sure bukan tanpa perkenanan dan anugerah Bapa. Now this is not without faith or imagination or the will of the Father. Mari saudara kita merayakan kepastian ini ya, bahwa dia suatu saat akan datang kembali dan kita berbagian di dalam perjamuan kudus. Let us celebrate the certainty that He will someday return and let us celebrate the communion. Bolehkah minta Pak Jetro untuk mengakhiri dan doa? Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang telah memberikan kepada kami hidup yang berkelimpahan. Kami tidak hanya diberikan pengetahuan, kami tidak hanya diberikan doktrin, kami diberikan segala sesuatu yang kami butuhkan, keindahan, sukacita, puisi dalam firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan suatu akses ke dalam hidup yang transcend apa yang hanya real, apa yang hanya kelihatan. Kami boleh masuk ke dalam sesuatu yang bukan hanya ada, tapi sesuatu yang masih akan datang. Dan kami bersyukur untuk imajinasi yang Tuhan boleh berikan bagi gereja Tuhan. Tapi kami bersyukur terutama karena imajinasi kami tidak bertumpu atas kepalsuan atau delusi. Imajinasi kami bertumpu atas diri-Mu yang real, yang pernah turun, yang pernah datang bagi kami, dan yang akan datang lagi. Kiranya pada hari ini kami kembali boleh mengingat diri-Mu, dan kiranya kami boleh mengingat cinta-Mu dan kasih-Mu bagi kami. Sehingga kami juga boleh mendeklarasikan cinta kami dan kasih kami bagi Engkau seumur hidup kami. Dan supaya itu boleh menjadi sukacita kami yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.